Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya CPNS dari Kabupaten Kota Baru. Saya bekerja di SDN Mana, Kecamatan Pelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru. Nah, di sini saya diberi tugas untuk membuat mind map tentang komitmen mutu. Nanti dalam mind map saya akan ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang definisi komitmen mutu bagi PNS, kemudian konsep-konsep dari komitmen mutu, kemudian orientasi komitmen mutu itu seperti apa, serta penerapan di lingkungan kerja seperti apa. Langsung saja kita ke penjelasan untuk mempersingkat waktu. Apa sih itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Dalam bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang konsep dari komitmen mutu. Apa sih konsep dari komitmen mutu ini? Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu efektif, yang kedua efisien, yang ketiga inovatif, dan yang keempat mutu. Efektif. Efektif artinya tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu. Dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu metode perbaikan mutu. Ada beberapa metode yang dipakai dalam perbaikan mutu ini. Yang pertama yaitu metode Plan, Do, Check, and Act atau PDCA. Ini diperkenalkan oleh Edward Deming. Sesuai dengan namanya, maka metode ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu plan, yang kedua do, yang ketiga check, yang keempat act. Plan artinya adalah perencanaan, maka seluruh metode perbaikan direncanakan di tahap ini. Identifikasi masalah, latar belakang perbaikan mutu, metode yang dipakai, serta hasil yang diharapkan seperti apa ada di plan, yaitu perencanaan. Kemudian do atau melaksanakan. Jadi setelah semua metode perbaikan mutu direncanakan, selesai direncanakan, maka akan langsung dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan sesuai metode perencanaan. Kemudian yang ketiga cek atau pemeriksaan, apakah metode atau kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan. Sesuai, jika tidak maka akan diperbaiki lagi. Kemudian yang terakhir yaitu act, yaitu mengambil keputusan. Nah, setelah selesai melaksanakan dan pemeriksaan, maka selanjutnya adalah keputusan. Keputusan di sini apakah sebuah metode atau hasil dari metode perbaikan ini bisa dipakai atau tidak, atau bisa diadopsi atau diadaptasi atau bahkan dibuang. Nah, metode selanjutnya adalah diagram sebab akibat atau cause and effect diagram.
adalah metode untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan. Nah, diagram sebab akibat ini sering juga disebut dengan diagram fishbone. Kita masuk ke yang cukup penting di sini. Poin yang penting adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu. Nah, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan. Itu yang pertama. Kemudian memberikan layanan yang menyentuh hati agar pelayanan akan semakin baik. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi agar produk tersebut dapat dipakai oleh semua orang atau memuaskan yang memakainya. Kemudian beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan ataupun perkembangan teknologi. Dan menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk atau membahas tentang pendekatan inovasi. Apa sih itu pendekatan inovasi? Nah, inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang, maka inovasi ini akan masuk. Nah, dan bagaimana sih mewujudkan inovasi? Dalam bentuk apa saja? Yang pertama dalam bentuk produk, yang kedua dalam bentuk layanan, yang ketiga dalam bentuk metode kerja, dan yang keempat dalam bentuk sumber daya. Nah, jadi inovasi ini dapat diwujudkan ke berbagai bentuk. Langsung saya sebutkan saja ada 4 bentuk, yaitu produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Nah, ini yang penting tentang pembahasan komitmen mutu ini. Bagaimana sih penerapan komitmen mutu di tempat kita bekerja? Kebetulan di sini saya sebagai guru, maka bagaimana sih komitmen mutu guru dalam menjalankan tugasnya? Komitmen mutu untuk guru dapat terlihat seperti guru senantiasa melakukan refleksi atau evaluasi pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, proses penilaian selesai, maka melakukan refleksi dan evaluasi apa saja yang dirasa kurang, apakah dari metode pembelajarannya atau media pembelajarannya kurang, yang bisa menambah pemahaman siswa dalam menyerap pembelajaran. Jadi guru tidak boleh cepat puas, harus terus meningkatkan skillnya dalam proses pembelajaran, dalam proses menyampaikan pembelajaran, agar pemahaman dari siswa akan semakin baik. Kemudian yang kedua, guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Tentunya terlepas dari guru yang melakukan proses belajar mengajar, guru juga harus bisa membuat karya tulis ilmiah agar bisa bermanfaat baik itu ke sesama guru ataupun ke orang lain. Kemudian yang ketiga, guru berinovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, hendaknya dalam proses pembelajaran guru bisa berinovasi, memasukkan metode apa yang menurutnya bisa membuat pemahaman siswa akan semakin baik. Tentunya terlebih dahulu melakukan refleksi pada poin pertama tadi. Kemudian yang keempat, guru melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian. Di sini standar penilaian itu seperti apa sih? Karena penilaian itu harus dilakukan sebaik mungkin, yaitu bersifat objektif, akuntabel, valid, dan sifat-sifat lainnya. Nah, jadi guru harus melakukan penilaian seadil-adilnya, tidak boleh keluar jalur dari standar penilaian. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang mind map komitmen mutu yang telah saya gambar. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.